Baik. Berarti kemarin kisah ya. Mari kita lanjut, jamaah sudah dibuka halaman 7. Kisah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu serta sahabat yang lain ketika dalam perjalanan kemudian meruqyah ya, salah seorang kepala kampung atau kepala desa begitu, kemudian sampai sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Dengan meruqyah, membacakan surah Al-Fatihah. Begitu ya, sudah selesai, kemudian dikasih tadi ya, apa namanya, imbalan, diterima beberapa kambing itu. Mari kita lihat penjelasan dari Imam Ibnul Qayyim. Faqad athara hadha ad-dawa'u fi hadha ad-da'i. Obat ini betul-betul berpengaruh terhadap penyakit yang diderita oleh kepala kampung tadi. Wa azalahu, bahkan bisa menghilangkan penyakit tersebut. Tentu dengan sebab saja yang menghilangkan Allah Subhanahu wa taala, semuanya yang menyembuhkan Allah. Tapi ini dengan sebab tadi. Hatta ka'allam yakun, bahkan sampai seperti tidak sakit sebelumnya. Jadi sembuhnya sembuh yang betul-betul sembuh sempurna. Sepertinya tadi tidak merasakan rasa sakit. Oh, seger buger begitu ya. Sepertinya tadi tidak ada sakit padanya. Wa huwa ashalu dawa'in wa aisaruh. Meruqyah apalagi dengan surah Al-Fatihah, kata beliau, ini adalah obat yang paling mudah, paling gampang dilakukan. Jadi kalau penjenengan misalnya ya mengeluhkan sakit tertentu, berusaha mencari obat, cari terapis, cari herbalis, cari dokter, cari, tidak ada, jangan khawatir. Sebagai bentuk usaha loh ya. Kalau berdoa jelas memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Usahanya seperti itu enggak ada, jangan lupa kita punya Al-Qur'anul Karim. Bisa dibaca sendiri, bisa baca sendiri. Walau ahsana al-'abdu tadawiya bil Fatihah, ini kata beliau. Jika seseorang itu bisa menjadikan surah Al-Fatihah sebagai obat dengan cara meruqyah tadi, la ra'a ta'tsiran 'ajiban fi syifa, pasti dia akan dapati kesembuhan yang luar biasa, ajib. Ya, pengaruhnya luar biasa. Pengaruh ruqyah dengan surah Al-Fatihah ini terhadap apa? Proses penyembuhan sebuah penyakit atau suatu penyakit. Lalu beliau melanjutkan kisahnya. Wa makastu bi Makkah muddatan. Beliau mengisahkan diri beliau sendiri, memiliki pengalaman betapa surah Al-Fatihah ini menjadi sebab Allah kasih kesembuhan yang luar biasa. Suatu kali aku tinggal di Mekah muddatan, dalam waktu beberapa hari. Ya'tarini adwa'u wala ajidu tabiban wala dawa'an. Allah takdirkan aku tertimpa penyakit atau bahkan beberapa penyakit. Adwa, aku merasakan beberapa penyakit menimpa diriku. Sementara wala ajidu tabiban wala dawa, cari-cari di sana nggak ada dokter, cari-cari nggak ada obat ternyata waktu itu. Fakuntu u'aliju nafsi bil Fatihah. Nih, akhirnya kata beliau, aku coba obati diriku sendiri dengan meruqyah menggunakan surah Al-Fatihah. Walhasil fa'ara laha ta'tsiran ajiban. Hasilnya ajib, ajaib, mengagumkan, luar biasa pengaruhnya. Fakuntu asifu dzalika liman yashtaki alaman. Berdasarkan pengalaman pribadiku itu, kata beliau, aku pun sampaikan kepada saudara-saudara kaum muslimin siapapun yang mengeluhkan penyakitnya kepadaku. Nih, tak kasih tahu nih pengalamanku meruqyah dengan surah Al-Fatihah. Lalu juga hadis tadi jelas pengalaman sahabat yang diketok palu istilah saya, ditakrir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa may yudrika annaha ruqyah. Tuh, memang tidak tahu toh kamu bahwa Al-Fatihah itu ruqyah?
Dan begitu. Fakana katsirun minhum yabra'u sari'an. Ketika sudah saya kasih advice, kasih saran untuk meruqyah dengan surah Al-Fatihah, beberapa orang yang mengeluhkan penyakitnya kepadaku, lalu dipraktikkan oleh mereka, apa kata beliau? Fakana katsirun minhum yabra'u sari'an. Banyak di antara mereka yang mempraktikkan ruqyah dengan surah Al-Fatihah ini sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan cepat. Sembuhnya cepat. Enggak usah nunggu lama. Itu secara prinsip demikian. Al-Qur'an syifa'un. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kemarin sudah kita baca. Nah, tetapi jamaah, bahwa prinsip Al-Quran tadi menjadi syifa, menjadi obat, penawar, sebab kesembuhan itu ada perlu diperhatikan. Ini dia. Walakin, nah ini dia. Namun begitu, hahuna amrun, dalam hal ini ada satu poin yang bagi tafattunu lahu, yang harus diperhatikan dengan seksama. Meskipun tadi Al-Quran sebagai penyembuh, namun ada satu poin yang mesti diperhatikan secara seksama. Wa huwa anna al-adhkara wal ayati wal ad'iyata allati yustashfa biha wa yurqa biha hiya fi nafsiha nafi'atun syafiyatun. Ini dia. Betul memang zikir-zikir, ayat-ayat Al-Quranul Karim, doa-doa yang disampaikan, dicontohkan, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa dipakai untuk sebab penyembuhan, yang dipakai untuk pengobatan atau dipakai untuk meruqyah. Doa-doa, ayat-ayat dan zikir-zikir tersebut fi nafsiha nafi'atun syafiyah. Zatnya itu betul-betul bermanfaat dan menjadi sebab penyembuhan atau kesembuhan, sebab kesembuhan. Namun begitu, walakin tastad'i qabul al-mahall. Tapi harus disertai oleh apa? Penerimaan yang tulus oleh orang yang diobati, diruqyah. Yang kedua, wa quwwata himmatil fa'ili wa ta'siri. Harus ada keyakinan yang kuat dari orang yang meruqyah atau menjadikannya sebagai obat. Jadi ada 3 unsur yang diobati, yang mengobati, dan alat tadi, obatnya atau obatnya. Obatnya apa? Al-Quran, zikir, doa. Kemudian yang menjadikan sebagai obat atau pelakunya siapa? Ya, yang meruqyah, tabib yang mengobati, lalu yang diobati. Nah, 3 komponen, 3 unsur ini kalau jelas, kalau Al-Quran, ayat, doanya jelas tadi. Ya, zatnya adalah nafi'atun syafi'atun. Syafi'ah jelas. Tapi obat yang bagus, obat yang manjur secara zatnya, jenengan punya produk misalnya ini bisa untuk ini dengan dosis sekian begini-begini, insya Allah sembuh ini secara zatnya. Tapi ternyata tidak sesimpel itu. Yang minum misalnya itu obat harus yakin dong. Wah, orang percaya, orang percaya. Misalnya penjenengan meruqyah dengan Al-Quran, dengan Al-Fatihah, dengan ini. Tapi yang diruqyah tidak mau, kepeksa, orang percaya, ya, tidak yakin, ya wis, nggak akan ngaruh. Atau yang meruqyah orang tenanan, ya, atau ragu-ragu, mari orang ya. Maka di sini butuhnya quwwatu himmatil fa'il wa ta'sir. Ada kekuatan, ya, kesungguhan orang yang meruqyah. Harus sembuh. Yakin bahwa ini Al-Quran jadi sebab kesembuhan. Yakin Allah Maha menyembuhkan. Harus begitu. Yang disembuhkan, yang diobati pun demikian. Yakin kepada Allah, Allah bisa menyembuhkan semua penyakit. Yakin ini Al-Quran menjadi sebab
dan diizinkan oleh Allah menjadi sebab dan dibolehkan. Lalu yakin pula kepada yang mengobati. Lah masa Mas Dedi meruqyah aku? Ora percaya aku ya, Bu. Padahal Mas Dedi wis tenanan le meruqyah. Jadi 3 unsur ini harus sinkron dan harus bersatu padu. Begitu ya. Kalau Al-Quran zikirnya jelas, itu nggak usah dipertanyakan lagi. Cuman persoalannya pelakunya ini. 2 pelaku. Ini penting ya. Maka di sini kalau nanti misalnya, cari Al-Quran di shooting tuh meruqyah marah kemari, nyata nih diruqyah bola balik, sentak duit itu wakeh, marah mari. Mungkin, nah ini 2 hal ini. 2 hal ini, yang meruqyah atau yang di ruqyah. Nah maca kuwi Mas, maca iki suwi. Lah sing diwaca apa? Nggih surat Al-Qur'an. Kok suwi le maca? Grodal gradul. Wah. Le maca niku dereng teteh. Paham belum teteh? Ora teteh. Ya tidak, cari yang bacanya betul, cari yang sudah lancar dan seterusnya. Gitu ya contoh. Famata takhallafa syifa'u. Nah, ini dia. Jika hasilnya kok belum ada tanda-tanda perubahan untuk sembuh, takhallafa tidak ada kesembuhan, kana li dha'fi ta'siril fa'il. Bisa jadi sebabnya apa? Kelemahan orang yang menjadikan itu sebagai obat, atau kelemahan terapisnya. Kelemahan orang yang menjadikannya sebagai ruqyah atau yang meruqyah. Atau sebaliknya, auli adami qabulil mahallil munfa'il, atau tidak ada keyakinan, kepercayaan, penerimaan dari orang yang diruqyah. Ora percaya, apa gelem ya kepeksa kayak gitu ya. Atau aulimani in qawiyyin fihi yamna'u an yanja'a fihi dawa. Atau bisa jadi ada unsur lain di luar 2 elemen tadi. Apa itu? Ada penghalang yang kuat sehingga kemanjuran obat ini tidak ngaruh. Karena ada penghalang. Ada penghalang. Jenengan misalnya minum obat tertentu, kan kadang tidak boleh bersama dengan makanan atau obat lain. Karena nanti apa? Dia jadi kontradiksi di dalam. Kudune iki penyembuhan itu ora oleh gitu. Maka penting. Atau bisa jadi ada penghalang kuat yang lain sehingga obat tersebut tidak manjur atau tidak ngaruh. Wa qala Abu Dzar pernah menyatakan, yakfi min ad-du'a'i ma'al birri ma yakfi at-ta'am min al-milh. Jadi doa itu akan manjur jika disertai dengan kebaikan. Artinya jenengan memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya doa itu mustajab, dikabulkan oleh Allah, apa? Sertai dengan kebaikan-kebaikan, sertai dengan amal-amal saleh. Sebagaimana makanan itu akan enak, cukuplah makanan itu sebagai makanan yang lezat untuk dinikmati jika ada minal milh. Garamnya itu tepat dosisnya. Garam kuwi nek kakean, resep makanan top, menu spesial le nguyai kakean ya kasih. Tapi kalau ora ono uyahe hamba anyep le. Jare niki menu spesial. Lho kok anyep? Ora ono uyahe. Wah, sing kakean uyah. Begitu pula dengan doa-doa tadi. Hendaknya diiringi dengan kebajikan-kebajikan supaya apa? Betul-betul menjadi satu doa yang mustajab. Sebagaimana menu makanan menjadi enak ketika ada seperti itu. Fasal berikutnya, fasal. Ini yang Mustafa buaya, kalau itu satu kata kok beda? Penyembuhan sama ruqyah ini loh, apa
satu kata apa bisa yang Lu dua kata no cekto Berarti yustashfa. ada Oh, jalan ini- yang lain ya, Pak? Hah? Selain rukyah itu berarti ada cara yang lain apa? Ini menyembuhkan ini ada cara lain apa? Maksudnya gimana? Maksudnya berikut. Ini kan dua kata, satunya Gini, kalimatnya begini. ini. Ya, bahwa zikir-zikir, ayat-ayat Al-Quran, doa-doa yang diajarkan Nabi yang biasa dipakai untuk ya, penyembuhan. Ya, itu Allati yustashfa biha, dipakai untuk penyembuhan. Artinya jenengan ada kan cara lain nggak? Misalnya selain rukyah gitu nggak? jenengan nek ndongak kira merukyah. Maksudnya yang kayak dulu tuh pernah Iya, ada iya. yang ditulis terus diminum gitu, itu gimana sih? Itu cara merukyah yang tidak tepat. Itu maksudnya yang merukyah. Merukyah itu dibacakan di seperti itu. Cuma itu tidak pas. Yang betul dibacakan. Rukyah bisa dari ayat Al-Quran maupun doa-doa yang dari Nabi. Kan ada Nabi merukyah cucu beliau. Wudhukum bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lam. Itu doa-doa rukyah. Perlindungan. Ya seperti itu. Tapi dibacakan, jangan dibacakan. Orang kok njur oh Al-Quran ini, aku benar mulai sama maca Al-Quran ini dikom, diombe, tak begitu. Ya. Wayur qobiyah tadi maksudnya dipakai untuk merukyah, dipakai untuk menyembuhkan seperti itu ya maksudnya. Wallahu a'lam. Baik. Faslun, ada pasal berikutnya, ad-du'a'u min anfa'il adwiyah. Nih dia jemaah. Bahwa doa itu adalah obat paling top, obat paling bermanfaat, paling mujarab, paling manjur itu ya donga. Makanya sebelum panjenengan berusaha, sebelum berobat, ya, saat berobat, setelah berobat, jangan pernah berhenti berdoa. Ketika penjenengan dapat penyakit, dapat musibah, jangan langsung bingung, ibu ya, boleh obatnya. Jangan, dongo dhisik. Kadang mungkin ada orang itu begitu dapat musibah, dapat penyakit, dapat ujian, bingungi. Ibu ya, kurang bingung nih. Dongo sih. Gitu loh. Langsung bingungi, dongo sih. Begitu sudah berdoa, barulah berusaha ini kira-kira perlu diobati po. Nek perlu golek sambil terus do. Karena yang menyembuhkan itu Allah. Bisa jadi nggak ketemu seperti tadi Imam Ibnul Qayyim, rano dokter, rano obat. Apa jur putus asa? Doanya lanjut. Ya. Dalam bentuk apa? Meruqyah. Doa itu. Aplikasi dari doa itu seperti itu. Meruqyah itu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan usaha. Jadi seperti itu ya, jangan pernah berhenti untuk berdoa di awal, di tengah maupun di akhir. Tidak boleh karena doa itu ibadah. Begitu seseorang meninggalkan doa, ya, dia tidak beribadah, dia sombong. Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah sombong, jamaah. Dan orang sombong tidak masuk surga. Gampang sebenarnya, makanya jangan pernah lupa berdoa dalam segala hal. Sekecil apapun berdoa loh, jamaah. Jangan merasakan, kecil menugi, yurlah liuran dungo, salah itu. Kadang-kadang kita mendapati satu, apapun pekerjaan, kegiatan sehari-hari, ya, atau mungkin ujian, problem, supaya ngono ya, gampang. Tapi dia lupa tidak bergantung pada Allah, lupa tidak berdoa. Ini keliru, jemaah. Setiap apapun, sekecil apapun, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta penjenengan mau makan, jangan lupa berdoa. Artinya apa? Bukan berdoa sekedar baca bismillah, tapi formalitas enggak. Tapi dalam benak itu hadirkan hati. Bismillah ya Allah. Jadikan ini makanan bermanfaat bagi dia. Jadikan aku hamba-Mu yang selalu berzikir. Jadikan aku hamba-Mu yang bersyukur. Agungkan Allah saja. Jadi ketika baca bismillah bukan sekedar bismillah, formalitas. Tapi hatinya nggak ingat. Enggak. Bukan itu, jamaah. Meskipun itu ya sepahaman bendino iso. Ini contoh ya. Jadi ternyata rahasianya di situ. Setiap apapun, jenengan mau melakukan apa saja.
Ketika baca bismillah, ketika baca ini, berdoa, itu menghadirkan hati. Ini kan hanya bentuk ucapan. Tapi yang paling penting di sini. Lemotong dermimil tapi sini nggak menghadirkan, nggak betul-betul bergantung pada Allah, ya berdoa. Seperti itu ya. Gitu. Jadi ini maka doa min anfa'il adwiyah. Doa merupakan obat yang paling mujarab. Obat yang paling mujarab. Wa du'a min anfa'il adwiyah. Doa salah satu obat yang paling mujarab. Wa huwa aduwwul bala. Ini dia. Doa itu adalah musuh bala, bencana. Artinya dia yang melawan bencana. Yudafi'uhu. Doa bisa menolak datangnya bencana. Doa bisa menolak datangnya musibah. Doa bisa menolak datangnya penyakit. Menolak. Artinya apa? Ketika mau datang musibah, bencana, penyakit, penderitaan, apapun yang tidak baik itu, dengan sebab doa kita, maka bencana itu tidak jadi datang. Tidak jadi menimpa. Luar biasa jemaah. Ya luar biasa. Jadi kalau sekarang ada sistem persenjataan itu, sebelum dia datang sudah dihadang. Kalau ini sekarang model canggih nih, semuanya pakai drone. Masya Allah. Luar biasa di zaman. Teknologi canggih seperti itu zaman dulu sudah ada. Apa? Dong. Drone kita dong. Rudal kita dong. Lu jangan dikira banyak loh ya mau merudal Mekah. Masjid atau masjid? Iya. Masjid itu kalau cuman ya kita malu gurma. Nggak bisa. Kalaupun bisa nanti di tengah jalan dipapak sudah, jeblok di tengah sebelum dia sampai. Kalaupun ini dia doa. Kalau sudah terjadi musibah, bencana, penyakit atau apapun, wa yu'aliju, bisa menyembuhkan, bisa mengobati. Sing durung teko ditolak, sing wis teko dibuang. Bisa. Itu apa? Doa. Wa yamna'u nuzulahu, ketika ada turun penyakit dihadang oleh doa, enggak jadi turun. Yang sudah terlanjur turun, terjadi bala musibah, wa yarfa'u, alekin diunggah lagi, artinya dibuang, dihilangkan. Au minimal yukhaffifuhu idza nazala, kalau sudah terlanjur turun bisa jadi dihilangkan, bisa jadi minimal diringankan, dikurangi. Wa huwa silahul mu'min. Ingat, doa adalah senjata utama seorang mukmin. Sekarang kita ini dalam kehidupan sehari-hari kan tidak boleh kita bawa senjata tajam, tidak boleh. Walah, ini saya banyak penjahat, banyak ini misalnya. Aku bagaimana melindungi diri? Doa. Dengan doa aja. Kita nggak bisa. Urusan misalnya yang bawa pistol pun orang katanya juga untuk orang-orang tertentu di negeri kita ini diizinkan. Untuk sipil beberapa diizinkan orang katanya. Tapi khusus hari kerja. Sabtu Ahad harus ditaruh. Itu pun terbatas. Beda kalau di negara-negara tertentu itu konon katanya nggak bebas ya. Tapi juga nggak melindungi. Ya. Itu hanya meden-medeni wae. Tapi kalau doa ini silahul mu'min. Awake dhewe ora usah nggowo, nggak usah banyak biaya, bahkan tanpa biaya, tanpa tempat, tanpa ragat macam-macam, tapi bisa. Maka perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa huwa silahul mu'min. Walahu ma'al bala'i salasatu maqamat. Ini dia. Bagaimana hubungan doa dengan bala, bencana, musibah? Ada 3 kondisi, coba. Ahaduha, yang pertama, ayyakuna aqwa minal bala'i. Doa ini lebih kuat dari
pada bala yang turun atau yang datang. Kalau lebih kuat bagaimana? Fayadfa'u, maka bisa menolak. Satpame Mas Nur, sing teko Mas Doni. Kecil. Cutat. Iya ta? Kok kadoan wis getak wis ndredeg ngewel balik kanan. Contohnya begitu. Satpame gede lebih kuat. Doa kita lebih kuat. Maka bala bencana yang mau datang balik. Asani ay yakuna ad'afa min al-bala. Doanya lebih lemah daripada bala musibah yang datang. Satpame gantian Mas Doni. Sing teko penjahate Mas Dedi. Ayo cetok. Iya. Ambok regole digembok tetep. Wow. Enggak, ambruk. Maka dalam kondisi seperti ini, fayaqwa alaihil bala. Bala musibah penyakit yang datang akan lebih kuat, sehingga fayusabu bihil abdu. Maka orang tersebut akan terkena musibah, bala atau penyakit. Namun begitu, walakinahu qad yukhaffifuhu wa in kana dha'ifan. Namun begitu, meskipun cilik, tetap ada upaya untuk melawan, kan? Iya. Tetap melawan, jadi tidak langsung begitu mulus Mas Dedi masuk, tidak, tetap dilawan, minimal didik-didik, ya, tetap diganggu pokoknya, meringankan. Jadi keberadaan doa ini tetap bermanfaat. Nah, yang ketiga, as-salis an yataqawama wa yamna'a kullu wahidin minhuma sahibah. Seimbang. Kalau seimbang ya untuk gontoan. Kadang kono ambruk, anak ini gitu sing ambruk, ngantil, bales, begitu dia, dan seterusnya. Nah, wa min anfa'il adwiyati. Nah, salah satu cara doa yang paling bermanfaat al-ilhahu fi du'a. Al-ilhahu fi du'a. Apa ilhah? Saya selalu bilang istilah ini ngamen. Ngame dalam bahasa Jawa itu minta terus menerus tidak berhenti. Jadi al-ilhah artinya apa? Terus menerus berdoa tanpa henti. Ya, dermimil terus, tidak pernah berhenti minta. Kalau kadang mungkin yang orang tua itu, atau dulu mungkin ketika masih kecil kita berteman itu ada, kalau kita bawa makanan, teman kita ini nyedeki jalur orang rono tututi sidik lah ya, rono meneh ngincipi terus, jadi nggak pernah berhenti minta. Akhirnya biasanya tahu Mas ngelui lah, iki ora sing dijaluri, sing jaluri sing ngamen kuwi jenenge ngamen. Jadi tidak pernah dikai ora meneng wis mundur, enggak begitu. Jadi terus minta terus sampai dikasih. Begitulah cara doa terbaik, dan Allah itu suka. Beda dengan kita, awake dhewe dijalui pisan, wah, kok meneh ngamen terus, kuwi nyedak apa to kuwi. Ya gitu kan. Kok meneh nek panjenengan pas tanggal 2 apa tanggal 6 bar gajian kae, mesti ana sing nempel terus. Mas. Ya, izet dia. Terus, apa tuh dewe ngijit-ngijit. Terus nang ditutke wae, ganti risih. Begitu ditokke sing selembar abang, dah. Ngamen jenenge. Jadi sampai berhasil. Begitu pula berdoa kepada Allah seperti itu sampai berhasil. Ngamen namanya. Jadi ilhah itu ngamen. Situ diartikan apa coba? Di antara doa paling bermanfaat, keuletan dalam doa. Keulet. Allah, saya lebih suka terus menerus, nggak tahu mungkin bahasanya apa. Jadi terus menerus tidak berhenti. Ilhah. Wa qad rawa Ibnu Majah fi sunani. Imam Ibnu Majah meriwayatkan hadis di dalam kitab Sunan beliau min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Sapa wong ora gelem nyuwun marang Gusti Allah,
mesti Gusti Allah duka marang dheweke. Sing ora iso basa Jawa banyak temennya. Situ sudah bisa-bisa. Ya kene wis ana. Tak gawe ngono mergo kene wis ana. Nganti ana sing takon, lha jenengan berarti belum membaca. Barang siapa tidak meminta kepada Allah, niscaya dia akan murka kepadanya. Di dalam bahasa Indonesia tidak tepat. Niscaya dia akan, itu enggak betul. Sudah ada niscaya itu pasti kok, enggak ada akan. Akan itu sesuatu yang tidak pasti. Ini mohon maaf ya, ini tidak tepat, bukan bahasa Indonesia. Niscaya dia murka kepadanya. Begitu yang betul. Jadi kata akan itu tidak tepat dalam bahasa Indonesia dengan kalimat seperti itu. Sudah niscaya pakai akan. Pasti. Gitu. Niscaya itu pasti. Begitu ya jemaah ya. Mohon maaf kadang-kadang saya komentari seperti itu supaya jenengan terbiasa dengan bahasa yang efektif, yang bagus. Jadi ini kalimat Masya Allah ya. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Jenengan apakah itu Arab? Ini hadis. Siapapun orangnya, tidak peduli man itu satu kata, kalimatun ya, yufidu makna al-am. Menunjukkan mana sopo wae ra peduli, lanang wadon tua enom ya. Semuanya pokoknya yang tidak mau memohon kepada Allah, ya betul Allah murka kepada, karena dia sombong. Dan sombong itu al-kibriya itu milik Allah. Barang siapa ngambil sedikit saja Allah murka. Tidak boleh kesombongan itu diambil oleh siapapun, karena yang maha sombong Allah al-mutakabbir. Luar biasa jemaah. Jadi tidak boleh. Kita ini diajari supaya jadi hamba Allah yang tawadhu, rendah hati, tahu diri, sapa kowe, sapa awake dhewe, tahu diri. Jadilah orang yang tahu diri. Siapa? Kita hamba, namanya abdun. Awake dhewe itu hamba loh. Ya, siapa bilang sekarang tidak ada perbudakan? Oh no. Perbudakan ada enggak? Oh no. Siapa? Lah kowe iki lak budak. Banyak ya kowe merdeka ya. Lah merdeka piye? Kowe beriman ora? Heeh. Lah kan budaknya budak Gusti Allah. Iya enggak? Kita ini budak Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan budak manusia. Ya kalau perbudakan manusia itu yang dilarang. Sekarang loh ya. Sekarang banyak perbudakan yang tidak betul. Seperti itu. Jadi ini penting jemaah. Dan ketika kita menjadi hamba Allah, berarti kan satu sisi awake dhewe kan aksane sudah dapat jaminan tuh. Kalau kita ini betul-betul tulus menjadi budak Allah, menjadi hamba Allah, lu mesti Allah akan ngopeni awake dhewe kok. Kan begitu logikanya. Sampean loyal, sampean taat, misalnya ini perusahaan saja. Wis sampean loyal di perusahaan ini, orang mungkin dipecat. Mana masalah wis karena Anda loyal, wis mungkin kurang sidik, kurang ini, soal-soal barang luwi, kurang apa-apa. Soalnya loyal. Tenin. Nek ngaji wo teko dhisik dhewe, ini turu dhisik dhewe. Orang apa-apa, loyal. Loh, betul loh ya. Loyalitas itu salah satu prinsip. Kalau anjana punya institusi, ya, apapun, loyal itu nomor satu. Yang ngapun nih, jangan duwe garwo. Wah, duh, bojoku, dek, Masya Allah, tak tonton sesuai kok kowe saya tua. Wah, iya mas. Ini gandeng dia loyalnya minta ampun, terus dipertahankan sebaik mungkin. Coba kalau mohon maaf, cuantik semblohe tapi dia loh. Kowe mau apa no diboncengke, sing diboncengke ana wong lanang iki malah noleh nganti tiba. Apa dek tiba? Oh, Mas, apa noleh ya Allah. Tidak loyal meskipun top segera ganti yang lain. Lalu ya, ini penting. Abdul itu seorang yang loyal. Ketika kita menjadi hamba Allah, ya, tunduk patuh Allah pasti ngurusi kita itu rumus. Jadi enak jamaah. Jadi apapun problem, ya misalnya perusahaan ngasih, ya Allah lemburan saya orang oleh ini, wasal nih penjenengan Bismillah, loyal, mesti bonusnya. Apa terus ngantuk kesel. Tapi pasti nggak mungkin perusahaan itu akan diam, akan memeras Anda tidak. Begitulah Allah. Ini sekedar gambaran, tidak sama. Ini sekedar untuk memahami saja, untuk memahami. Rahmat Allah jauh daripada itu, tak terhingga. Jadi begitu ya. Dalam memahami
kondisi kita. Mengapa kita disuruh meminta? Itu sesungguhnya pengagungan kepada Allah. Orang yang tidak meminta kepada Allah, merendahkan Allah namanya. Mohon maaf, apalagi orang yang putus asa. Itu dia merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak yakin bahwa Allah maha kuasa. Tidak yakin Allah maha rahmat. Tidak yakin Allah kasih sayang. Dosa kuakai, problem kuakai. Tidak. Meskipun sebanyak apapun dosa, hitam gelam, hitam kelam gelap gurita, urak-urakan kabeh, sini elek kabeh. Tapi yakinlah Anda berhusnudzon kepada Allah, ana inda dzanni abdi bi. Enak kok jamaah sebenarnya jadi orang beriman itu. Begitulah. Jadi hakikat kita seperti itu jemaah. Berdoa itu sesungguhnya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dengan ma'rifat Allah. Orang yang tidak paham sifat-sifat Allah, bagaimana dia berdoa? Maka sombong yang terjadi. Lagi di rumah rot labik sidik sombong. Rajin sholat sombong. Wong sholat ki syukur. Gak mau bersyukur sombong kan? Masya Allah, ya orang sombong tapi gak sadar. Betul. Ya. Demikian jemaah ya. Berkaitan dengan masalah ini, ingat doa adalah senjata paling ampuh, paling top, paling utama bagi setiap kita. Apapun problem, kondisi, persoalan, musibah, problem meruwet, bundet. Ya, bola mis bundet uwel-uwelan. Logika kita nggak iso. Ya, dia kok mas diudari. Tapi dengan pertolongan Allah bisa. Itu dia. Karena kemampuan kita terbatas. Ketika kita tidak mau berdoa, berarti kita sombong mengandalkan kemampuan kita. Padahal khuliqal insanu dhaif. Tidak sadar bahwa dirinya manusia. Demikian jamaah, semoga bermanfaat. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa bergantung kepada hamba-hambanya, berdoa. Hamba-hambanya yang betul-betul yakin husnudzon. Dan dengan ya tambahan-tambahan ilmu, pengetahuan, pengalaman, dan nasihat dari sebagian ulama seperti ini akan membuat kita menjadi istiqomah, mempertahankan diri sampai akhir. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Demikian, semoga Allah kabulkan doa-doa kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.